Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Orena Kolis. Di video kali ini saya akan memaparkan materi UTS saya yang membahas tentang kebijakan luar negeri Iran dalam perjanjian nuklir yang dikenal dengan nama JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action. Nah, kita di sini akan melihat bagaimana nih perjanjian ini mempengaruhi hubungan internasional. Nah, JCPOA ini adalah kesepakatan yang dibuat pada tahun 2015 antara Iran dan 6 negara besar, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan juga Jerman. Nah, tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa program nuklir Iran ini hanya digunakan untuk tujuan damai, seperti energi dan penelitian, bukan untuk membuat senjata nuklir. Nah, sebagai imbalannya, Iran ini mendapatkan pelonggaran sanksi ekonomi. Sebelumnya, sanksi ini membuat perekonomian Iran cukup tertekan, terutama karena terbatasnya ekspor minyak, sulitnya akses ke sistem keuangan internasional, dan berkurangnya investasi dari luar negeri. Nah, ada beberapa tujuan utama nih Iran ini ikut JCPOA. Yang pertama itu untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat sanksi internasional. Dengan adanya pelonggaran sanksi ini, Iran itu berharap ekonominya itu bisa kembali stabil. Nah, yang kedua itu Iran ini tetap ingin mempertahankan haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir, tetapi hanya untuk tujuan damai bagi Iran. Hal ini tuh berkaitan dengan kedaulatan dan harga diri sebagai sebuah negara. Nah, yang terakhir itu Iran ini ingin membangun kembali kepercayaan dunia internasional agar hubungannya dengan negara lain ini menjadi lebih baik. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Iran ini menggunakan jalur diplomasi, terutama melalui negosiasi dengan banyak negara atau yang disebut juga atau disebut itu negosiasi multilateral. Proses ini tidak mudah karena melibatkan berbagai kepentingan dari negara-negara besar. Keputusan Iran ini untuk bergabung dengan JCPOA ini juga dipengaruhi oleh kondisi dalam negerinya, seperti tekanan ekonomi yang cukup berat. Selain itu, tekanan dari negara lain, terutama Amerika Serikat, itu salah satunya juga menjadi faktor utamanya. Namun, situasi ini berubah ketika Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari JCPOA pada tahun 2018. Keputusan ini kembali meningkatkan ketegangan dan membuat manfaat ekonomi yang sebelumnya dirasakan oleh Iran ini menjadi terbatas. Nah, di sini saya menggunakan beberapa teori HI untuk membantu kita memahami kebijakan Iran ini. Yang pertama itu ada teori Foreign Policy Analysis atau FPA. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri dan para pemimpin yang mengambil keputusan dalam kasus ini. Tekanan ekonomi dan kepemimpinan yang lebih terbuka menjadi faktor penting. Yang kedua itu ada two level games. Teori ini menggambarkan bahwa sebuah negara itu harus bermain di dua tingkat, yaitu di tingkat internasional dan tingkat domestik. Artinya, Iran ini harus membuat kesepakatan yang bisa diterima oleh negara lain sekaligus oleh masyarakat dan elit politik di dalam negeri. Dan yang ketiga itu ada realisme. Dari sudut pandang ini, setiap negara akan selalu mengutamakan kepentingan nasionalnya. Nah, Iran ini tetap berusaha menjaga kedaulatan dan posisinya dalam sistem internasional melalui JCPOA. Nah, JCPOA ini sempat memberikan dampak positif bagi Iran seperti pelonggaran sanksi, meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, hubungan diplomatik Iran dengan beberapa negara juga sempat membaik. Namun
keberhasilan perjanjian ini tuh sangat bergantung pada komitmen semua pihak. Ketika Amerika Serikat ini memutuskan keluar dari kesepakatan, tekanan terhadap Iran ini kembali meningkat. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri seringkali dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu oleh faktor eksternal yang berada di kendali suatu negara. Sebagai kesimpulannya itu, keterlibatan Iran ini dalam JCPOA itu menunjukkan bagaimana sebuah negara itu menggunakan diplomasi untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di tengah tekanan internasional. Nah, kasus ini itu menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor global, tetapi juga oleh kondisi di dalam negerinya sendiri. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.